di belakang untuk menempati kursi yang masih kosong yang ada di depan. Silakan Bapak Kosmas, kemudian Ibu yang ada di belakang, silakan Ibu. Monggo silakan. Dan kursi yang kosong ada di depan silakan diisi terlebih dahulu. Acara akan kita mulai nanti segera setelah Bapak Ibu siap. Silakan Ibu yang paling belakang ujung kanan, monggo Bu. Ibu, monggo silakan. Mas Akil atau Mas monggo silahkan duduk di depan. Silahkan. Masih ada di sini. Sana juga ada. Silahkan. Ada di ijazah kin cukup Mbak udah pilih yang dia Mbak Nur kayak gini. Disampaikan ke saya itu. Kopernya buka biasanya neng koper kayak kalau nggak tenang ini. Kopernya kan jadi ada di situ. Oh, masih ada dicuci kok enggak? Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir di ruangan ini. Hari ini kita akan menerima materi dari Ibu Desi Ari Presanti. Beliau adalah penerjemah ahli madya dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Beliau akan menyampaikan materi tentang bentuk dan pilihan kata dalam berita. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan bertemu selama 1 hari penuh dengan beliau, dan mungkin untuk perkenalan lebih lanjut nanti biar Ibu Desi sendiri yang memperkenalkan diri. Baik, Ibu Desi saya persilahkan. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan insan media ya. Ini hari kedua Bapak Ibu recording in progress. Dan kemarin sudah mendapatkan materi tentang ejaan, betul? Sudah selesai semua tentang ejaan, dan hari ini kita nanti 1 hari ini akan berdiskusi atau berbincang-bincang tentang bentuk dan pilihan kata. Ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini dari Balai Bahasa? Mungkin ada yang pernah mengikuti kegiatan sejenis ini? Belum pernah ya? Baru ini. Berarti mungkin juga baru pertama kali ini kita bertemu ya. Itu saya perkenalkan diri ya.
Pakai email enggak sih? Ya ini, saya kalau dibuka seperti ini maskernya ya. Ini nama saya Desi Ari Presanti. Jadi sebelum di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, ini saya pernah menjadi pengajar BIPA. Ini pada waktu kuliah ya, sampai lulus kuliah. Jadi bisa dikira-kira umur saya berapa ini kalau lulusnya sudah 20 tahun yang lalu ya. S1 20 tahun yang lalu. Saya S1 dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, kemudian setelah itu saya jadi staf di perusahaan pelayaran. Oleh karena itu saya ke Semarang, dari Jogja pindah ke Semarang ini sampai tahun 2004. Kemudian tahun 2005 saya mulai bekerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dulu belum menjadi penerjemah waktu pertama kali masuk. Baru pada tahun 2013 saya menjadi fungsional penerjemah di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang ya. Ini daftar riwayat pekerjaan saya ya. Untuk S2 saya di Universitas Diponegoro. Baik, kemudian untuk diklat yang pernah saya ikuti, yang ini diklat ini saya tuliskan di antara diklat-diklat atau bintek yang pernah saya ikuti. Kalau yang ini adalah yang masuknya dengan tes, keluarnya juga dengan tes, ada tes kelulusannya. Kalau ini nanti Bapak Ibu ada tes kelulusan atau tidak? Ada tidak Bu Leli? Untuk mendapatkan sertifikat ada tes kelulusan? Oh, alhamdulillah tidak ada. Jadi nanti semuanya mendapatkan sertifikat ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi secara santai ya, tapi tetap serius. Hanya kemarin mengerjakan tes awal ya. Bagaimana rasanya? Mudah soalnya? Semuanya bisa dikerjakan? Skornya berapa? Skornya belum dikasih tahu ya. Semoga ada perbaikan atau peningkatan dari skor tes awal ke tes akhirnya. Jangan malah penurunan ya. Nanti sudah diberi materi pada saat tes akhir kok penurunan ini ya. Sebaiknya ada peningkatan gitu. Ya. Ini saya tahun 2017 mengikuti diklat penjenjangan penerjemah. Ini selama 1,5 bulan ya. Kemudian penyuluh dan penyunting, ini juga ada tesnya untuk menjadi penyuluh. Kemudian fasilitator literasi di tahun 2019, dan yang terakhir kemarin diklat kepemimpinan itu selama 4 bulan. Ini saya tuliskan karena ini yang benar-benar membuat saya tidak bisa tidur selama pelaksanaan diklat ini ya, karena selalu ada tes untuk mencapai kelulusannya. Ini selanjutnya, nah ini kita akan masuk ke materi bahasa atau pilihan dan bentuk dan pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya saya harus menyapa yang telah bergabung di ruang Zoom ini ya. Sudah ada 30 peserta. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di ruang virtual. Selamat pagi semuanya ya. Silakan bisa menuliskan di kolom chat apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas. Semuanya sudah bisa mendengar dengan jelas? Ada yang ya. Semoga yang di Zoom juga bisa mendengarkan dengan jelas ya. Untuk tayangan apakah bisa terlihat? Oh ya, dari Omah Budi Nastuti, dari Pak Syarif Aminuddin. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, Pak Mulyadi diisi. Selamat bergabung Pak Mulyadi. Siap Bu. Ya, terima kasih. Berarti jaringan sudah jelas. Ya, baik, kita akan mulai. Ini kita mulai dengan bahasa. Kalau kita melihat bahasa,
Ini tentu akan terbagi menjadi dua aspek ya, lisan dan tulis, tergantung bagaimana media penyampaiannya. Ya, lisan berarti yang kita gunakan dalam berkomunikasi ini. Menurut teman-teman semua, apakah bahasa lisan itu lebih mudah untuk ditangkap daripada bahasa tulis? Gimana? Ada yang ingin berpendapat? Lebih mudah mana kita menangkap pesan dalam bahasa tulis atau bahasa lisan? Pilihan nggak tanda tangan. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ini Mas siapa Mas? Mas Rahmat. Silakan. Kalau saya ditanya lebih mudah yang mana ditangkap, jawabannya tergantung, karena ada beberapa orang yang tidak bisa menuliskan apa yang ingin dia tuliskan, tapi dalam hal berkata-kata dia sangat ahli. Tapi ada juga tipe orang yang kadang dia berkata-kata tidak mampu, tapi menulis adalah cara untuk melancarkan kata-katanya. Terima kasih Mas Rahmat. Dari mana Mas? Dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, jadi Mas Rahmat berpendapat bahwa tergantung pada orang tersebut ya. Kadang ada yang bisa mengungkapkan pikirannya dengan berkata-kata tetapi kesulitan pada saat menuangkan ke dalam tulisan. Setuju atau tidak, teman-teman? Setuju? Ya, saya ingin mendengar pendapat Mbak siapa Mbak? Mbak Ana. Ya, silakan Mbak Ana. Untuk menurut saya sendiri, saya lebih ke lisan sih, karena apa yang kita pikirkan bisa langsung diucapkan. Kalau ditulis, kita kadang susah menyimpulkan cara bahasanya gitu loh, bahasa yang tepat gimana gitu, harus mikir dulu. Kalau lisan bisa spontan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Ya, begitu ya. Tidak semua orang dengan gampang mengungkapkan ide atau gagasannya dengan kata-kata baik lisan maupun tulis. Oleh karena itu diperlukan kejelian kita dalam merangkai kata-kata tersebut dan juga dalam memilih kata-kata. Ya. Termasuk ini, judul ini bagi insan media. Menurut Bapak Ibu atau teman-teman, memang teman-teman ini insan media atau insan pers? Apakah ada perbedaannya? Apakah ada timbul pertanyaan seperti itu dalam diri Bapak Ibu? Mengapa ya? Kalau dulu kan kita insan pers gitu biasanya, sekarang beralih menjadi insan media. Karena apa? Silakan Mbak Ana lagi. Mungkin karena media banyak jenisnya ya, itu menurut saya. Ya, media banyak jenisnya. Pers sudah mengalami perkembangan, ya. Demikian juga bahasa. Apakah sadar Bapak Ibu bahwa bahasa ini mengalami perkembangan yang luar biasa ya? Bisa kita lihat dari lema dalam KBBI. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ganjar ya, berapa pertumbuhan atau penambahan lema setiap tahunnya. Nah, belum lagi ini istilah di media. Ada endorser, ada buzzer, ada influencer. Yang mungkin itu belum ada pada nanya secara pasti di KBBI, jadi belum dimasukkan. Buzzer, influencer, itu apa itu perbedaannya ya? Padahal itu berseliweran setiap kali kita membuka media sosial kita. Nah, oleh karena itu teman-teman ini bisa mengusulkan lema baru yang ditemui dan mungkin bisa berterima di KBBI dengan cara mengusulkan kosakata tersebut. Tahun lalu kami mengadakan penelitian itu tentang perbandingan lema polisemi, jadi khusus polisemi saja yang kami ambil itu dari KBBI, kami bandingkan dengan Merriam Webster Online Dictionary. Itu kami bandingkan, kami menganggap Merriam-Webster ini sebagai kamus yang paling lengkap ya. Tujuannya adalah untuk menambahkan kosakata makna
yang belum ada dalam KBBI ataupun di dalam kamus Webster tersebut. Jadi bisa saling melengkapi. Nah, sebagai contoh kemarin kami ke Solo Pos juga untuk mendapatkan masukan dari para jurnalis itu tentang kata-kata yang kami sodorkan yang mengandung polisem. Contohnya adalah kata cair. Ya. Kalau di KBBI, kata cair ini baru mengarah kepada jenis zat. Ya. Nah, kemarin ada masukan dari Solo Pos bahwa sekarang ini untuk situasi atau kondisi itu bisa juga dengan cair. Bisa situasinya mencair, pembicaraannya mencair, ya, atau perundingannya mencair. Nah, itu bisa menjadi tambahan. Kemudian ada tambahan lagi untuk kata gahar. Gahar itu apa ya maknanya kira-kira gahar? Gahar itu gimana? Seperti apa gitu? Susah ya diungkapkan ya. Ya, kemarin itu diusulkan bahwa untuk fashion atau model pakaian itu bisa dengan gahar, model bajunya gahar. Itu maksudnya yang sangar gitu kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya. Tuh. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam KBBI dan kami sampaikan di simpulan penelitian tersebut bahwa ada kata-kata baru yang belum makna-makna baru yang belum masuk KBBI dan semoga bisa di dalam sidang komisi istimewa. Saya sudah mengikuti di tentang kebahasaan yang banyak sekali itu, tetapi tidak semua informasi terbaru itu bisa kami dapatkan dengan cepat. Mungkin karena jarang melihat berita di televisi atau jarang membaca koran baik digital maupun yang cetak. Nah, ini tugas insan media semua yang biasanya memopulerkan memopulerkan kata-kata baru tersebut. Jadi peranan insan media ini sangat besar dalam memasyarakatkan kosakata yang baru. Ya, ini kita kembali lagi ya. Jadi tadi kita melihat pembedanya sesama bunyi bahasa sama bahasa ya. Kalau lisan itu wujudnya adalah bunyi bahasa. Gunakan adalah alat ucap, sedangkan tulis ini berupa tulisan. Ini seperti halnya di dalam penerjemah ya, ada penerjemah lisan, ada penerjemah tulis. Kalau penerjemah lisan itu harus menyampaikan pada saat itu juga, jadi tidak ada kemewahan waktu. Ada sebuah makna yang dia tidak tahu artinya, itu harus mencari kosakata yang lain untuk bisa menyebutkan secara langsung. Tetapi kalau dalam penerjemahan tulis itu si penerjemah memiliki kemewahan waktu untuk mencari-cari sumber atau referensi yang lain. Ya, seperti halnya dalam itu tadi percakapan atau dalam tulisan. Jadi masih bisa dicek, masih bisa direvisi. Kemudian waktu. Nah, yang lisan ini tentu saja dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang hampir sama. Kalau yang tulis ada jeda atau rentang waktu yang lama. Dari sebuah berita, berapa rentang waktu yang bisa layak untuk diunggah di dalam sebuah media? Mungkin berbeda-beda ya setiap media, tapi rata-rata berapa, teman-teman? Supaya tidak terkesan basi beritanya. Dalam tempo 24 jam ya. Ada yang sudah menulis berita tentang kegiatan ini selain di Solo Pos ya, kemarin saya membaca yang dari Solo Pos. Kalau yang selain Solo Pos, apakah ada yang menulis berita tentang kegiatan ini? Siapa? Dari mana itu? Bapak ini? Bapak sudah menulis berita ini? Ya. Oh, di Solo Pos. Di pos kita. Sudah tayang, Pak? Kemarin atau? Oh, sudah kemarin. Berarti
di hari yang sama, kurang dari 24 jam ya Pak ya. Ya. Apakah ada standarnya Pak di pos kita itu untuk menayangkan berita? Berapa waktu dari kejadian langsung tayang ya Pak? Tulis tayang. Ada apakah proses penyuntingan atau editingnya Pak? Ada? Diedit di redaksi. Berarti prosesnya sangat cepat ya Pak ya untuk bisa sebuah berita tayang dalam waktu yang sebisa mungkin cepat-cepat gitu ya. Ya, ya gitu. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi yang harmonis antara penulis dan penyunting ya, dalam hal ini redaksi, supaya berita tersebut bisa tayang secepatnya. Baik, kemudian ini dari sisi kelengkapan. Untuk lisan itu tidak semua unsur harus hadir ya, SPO dan seterusnya tidak harus hadir, tapi kalau dalam bahasa tulis itu unsur yang wajib hadir minimal ada S dan P tuh. Jadi kalau di bahasa lisan saya ingin mengatakan tangan kanan itu bisa berarti tangan ini, atau bisa juga berarti orang kepercayaannya gitu. Tapi kalau di bahasa tulis tentu akan diungkapkan secara lebih lengkap lagi. Ya, misalnya ini untuk ragam lisan ya, penggunaan bentuk kata mobil sedan berwarna putih itu nabrak tiang listrik. Boleh kan kalau di dalam ragam lisan ya, tetapi kalau dalam ragam tulis menjadi menabrak ya. Kemudian bila tak sanggup tak perlu lanjutkan pekerjaan itu kita biasa mengatakan hal itu di dalam percakapan kita sehari-hari. Kemudian saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Biasa ya. Seharusnya apa ini kalau dalam bahasa tulis? Kasih tahu, memberitahu ya. Juga ini bikin. Mereka lagi bikin denah buat pameran entar. Bisa untuk ragam tulis. Mereka mereka sedang membuat denah untuk pameran ya. Rencana ini saya sudah sampaikan kepada direktur ya, sudah saya sampaikan. Kemudian bakso 1, kalau ada tukang bakso di situ ya, kita bisa mengatakan bakso 1 gitu. Tapi kalau tidak ada ya, apa konteksnya kita mengatakan bakso 1 gitu ya, tidak ada hujan. Oh jasa, kita nggak pernah ngomong berbahaya. Cuma saya bapaknya yang tadi kan mungkin nah seperti ini ya, yang kayak gitu. Belum ada uang dari Pak Iqbal lagi di situ. Sekarang lah kan ini. Ya tidak apa-apa. Tadi sudah kita perbaiki ya, bahwa ada ragam lisan dan ragam tulis. Nah ini hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata adalah arti atau makna dari kata tersebut. Untuk yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Contohnya tangan kanan itu ya, udah itu artinya sudah berbeda. Jadi ada beberapa kata, satu kata yang memiliki banyak arti ya. Nyakat, kata per ya. Kira-kira maknanya apa saja per? Ada yang ingin mencoba memberi makna per? Oh di sini.
Ya, Mbak. Ada yang ingin mencoba berpendapat? Ya, silakan. Bu, Bu atau Mbak? Ya, mempercepat nih, mempercermat, saja. Jadi membuat lebih cermat seperti itu. Bukan. Oh. G. Setia. Za. Kemudian bagi, setia, bagi. Mungkin yang lainnya. Pada misalnya si jenis hilang nilainya ya. Saya ngambil gitu ke AC. Wis AC saya ngambil gitu, saya panasan. Konom, ini kodenya konom ya. Tambah 1. Sebagai insan media tentu harus memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap penggunaan kata-kata. Apa yang akan dipilih? Apakah akan menggunakan per misalnya atau menggunakan melalui dalam menyampaikan beritanya itu? Itu semuanya tergantung pada nuansa makna yang ingin disampaikan. Apakah sangat formal atau biasa-biasa saja? Itu hal seperti ini yang harus diperhatikan. Itu. Ini jadi tujuan pemilihan kata ini adalah untuk mempercepat gagasan. Ya, jadi gagasan yang akan kita sampaikan itu menjadi lebih cermat, lebih mudah dipahami. Kemudian menjadikan bahasa yang digunakan lebih hidup, menarik dan bervariasi sehingga tidak membosankan. Nah, jadi pembaca itu tidak bosan membaca berita tersebut. Ya. Saya seleksi dulu. Kalau perusahaannya bagus tak jadiin istri. Ya, ini topik seputar bentuk dan pilihan kata. Itu banyak sekali ya kalau melihat deretan dari tabel-tabel ini. Kita nanti akan berbicara tentang bentuk kata. Itu ada kata dasar, kata bentukan, kemudian pembentukan kata itu ada pengimbuhan, penggabungan, pengulangan, pengakroniman, dan untuk pemilihan kata ada ketepatan, kecermatan, dan sebagainya itu. Nanti sampai sore kita akan berbicara atau berdiskusi tentang hal ini. Apakah masih semangat teman-teman semua? Semangat? Ya. Gimana nih, kita buat jalan-jalan saja dulu atau gimana nih supaya lebih semangat? Ya. Kalau bagaimana kalau saya mengatakan insan media, apa jawabannya? Inginnya seperti apa insan media itu? Lugas, terpercaya, setuju? Setuju. Ya, oke. Ayo kita kalau saya mengatakan insan media, Bapak Ibu semuanya mengatakan lugas, terpercaya, itu ya. Ya, kalau saya mengatakan bahasa Indonesia, jaya, 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 gitu. Setuju? Ya, oke kita mulai. Insan media, Lugas, terpercaya. ya, terpercaya atau terpercaya ya? Ter atau te? Yakin Mas Rahmat? Ya nanti bisa kita cek lebih lanjut ya. Terpercaya ya. Jadi insan media Lugas,
terpercaya. Insan media Lugas terpercaya, gitu ya. Insan media Lugas terpercaya. Bahasa Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Tuh. Kita harus terus serta menjayakan bahasa Indonesia ya. Mungkin kemarin Pak Ganjar sudah memberikan pandangan atau motivasi mengapa kita harus menjayakan bahasa Indonesia ini. Kemarin sudah disampaikan mungkin ya bahwa Malaysia sudah ingin mengklaim atau mengeklaim apa? Mengklaim. Ya, nanti kita akan sampai lagi pada hal itu ya. Sudah ingin mengakui bahwa bahasa Melayu akan digunakan oleh bahasa kedua di ASEAN, ya, bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia yang mereka maksud, tapi bahasa Melayu. Nah, ini perlu kesadaran kita untuk meningkatkan martabat marwah atau murwah. Selama ini kan yang beredar marwah ya, yang ada di KBBI itu adalah murwah ya. Meningkatkan murwah bahasa Indonesia ini. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjayakan bahasa kita ya. Baik, coba saya lihat dulu apakah ada yang berkomentar di kolom chat ya, atau mungkin bisa dilihat lebih jelas atau tidak Mas, yang kolom chatnya, atau lebih jelas dari sini sama saja. Sudah ada persensi kehadiran pagi. Oh, persensi. Ini sudah betul, ini persensi bukan absensi ya. Siapa yang biasanya mengatakan absensi? Ya. Persensi atau presensi ini tapi ya? Oh, tidak nampak di sini ya. Bisa ditampakkan di sini Mas di chatnya. Oh, karena ini share screen ya, tidak bisa ya. Oh iya ya. Ya, jadi ini sudah ada persensi, lebih mudah menangkap isi pesan bahasa lisan karena di sana intonasi, tempo dan lain sebagainya. Ini dari Ibu atau Bapak ini ya, Rebini MJMI. Oh Ibu, ya dari Ibu Rebini MJMI ini mengatakan tadi lebih mudah yang mana? Lebih mudah menangkap isi pesan bahasa lisan karena di sana ada intonasi, ada tempo. Ya, memang itu kelebihan dari bahasa secara lisan. Ya, tapi itu akan cepat hilang ya karena tidak terdokumentasi. Seperti halnya bahasa tulis ya yang terdokumentasi itu. Kalau Pak Heru Joko lebih mudah bahasa tulis karena tidak terkendala faktor fonologis, kemampuan menyimak dan kecepatan pengucapan. Ya, jadi ini ada dua kubu, yang mudah bahasa lisan dan yang mudah bahasa tulis. Jadi kesimpulannya sama-sama sulit, sama-sama mudah, bergantung pada bagaimana si penulis menuliskan berita atau apa yang ingin disampaikan dan bagaimana si pembicara itu menyampaikan dengan mudah, tegas, lugas, bisa ditangkap oleh pendengarnya gitu ya. Saya lihat lagi. Ada yang ingin ini bertanya ini dari Pak Adi Fatra Agus Salim. Apa ini? Izin bertanya Bu, apakah ada polisi yang menegur jika fasilitas publik salah dalam apa itu Mas? Nggak terlihat di sini ya. Ketutupan ini. Oh ini, ya. Izin bertanya Bu, apakah ada polisi yang menegur jika fasilitas publik salah dalam menggunakan bahasa pada pamflet, nama hotel dan lain-lain? Ada tidak polisi yang menegur? Apakah ada polisi bahasa? Ya, sayangnya belum ada ya.
Pak Ibu, kalau ada nanti akan banyak sekali yang diberikan sanksi. Selama ini belum ada, oleh karena itu perlu kesadaran dari kita selaku pengguna bahasa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar ya. Bahasa Indonesia ini juga sudah ada kaidahnya, sudah dibuat, ujinya sudah dibuat ya, jadi tidak ada alasan lagi mengapa kita tidak menomorsatukan bahasa Indonesia ya. Karena itu diperlukan kesadaran para pengguna bahasa Indonesia, pemangku kebijakan untuk menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar ya. Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa ini tidak kurang-kurangnya melakukan kegiatan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia ini dari berbagai sektor, dari pendidikan, dari sektor publik, semuanya kita berikan penyuluhan seperti ini dengan harapan membangun kesadaran untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, sudah, itu yang terakhir sepertinya. Bertanya lagi nih, berapa banyak kata serapan yang kita konversi ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam Inggris, Arab, dan lain-lain jumlah katanya? Waduh, banyak sekali ya, karena yang akan terus berkembang tadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dulu kita tidak mengenal kata upload padanannya. Kalau download kok kayak ya kurang yakin gitu sih. Ya, unggah untuk upload dan unduh untuk download. Ya, seperti kata-kata itu kan termasuk baru ya. Jadi selalu berkembang kata-kata ini. Kalau untuk jumlahnya nanti bisa ditanyakan atau akan saya tanyakan pada tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan yang lebih tahu secara mendetail berapa yang dari bahasa Arab, berapa yang dari bahasa Inggris, ya, dari bahasa daerah itu berapa, gitu ya, Mas. Kemudian, wah ini Mas Dwi Jatmiko nih bertanya lagi nih. Oh itu malah perharinya, ya Mas tadi itu yang menanyakan berapa banyak kata serapan perharinya. Itu nanti ada timnya sendiri yang bertugas untuk menangani masalah perkamusan dan peristilahan. Nah, kemudian apakah ada contoh yang ditemukan Balai Bahasa terkait pamflet berapa persen kesalahannya? Beberapa tahun ke belakang ini kami mengadakan penelitian terkait kesalahan penggunaan kata-kata di ruang publik. Ya, itu sudah ada penelitiannya, jadi nanti bisa mengunjungi laman perpustakaan Balai Bahasa, bisa dilihat di sana berapa persen kesalahan penggunaannya. Ya. Biasanya penelitian kami itu kami sampaikan juga di laman tersebut. Kalau memang tidak ada di laman, berarti bisa menghubungi langsung Balai Bahasa ya, karena saya tidak membawa dokumen penelitiannya tersebut, begitu. Tetapi menarik untuk diteliti kesalahan ini sekaligus untuk memberikan kesadaran dan perbaikan di masa mendatang. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ya materinya. Nanti saya akan kembali ke chatroom lagi untuk membaca pesan atau pertanyaan yang ada di chatroom. Kalau yang di ruang sini akan bertanya bisa langsung mengangkat tangan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, Mas Rahmat dulu. Ya. Mau bertanya terkait tradisi bahasa lisan. Di Kota Palu itu ada yang namanya tradisi Notutura. Notutura itu salah satu tradisi yang itu sangat dijaga oleh leluhur Kota Palu, yang mana di situ mereka bercerita dan sebagainya. Makanya di Kota Palu itu jarang ditemukan prasasti atau teks-teks tertulis dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di tengah perkembangan media saat ini, apakah perlu pelestarian tradisi-tradisi yang demikian? Karena dari saya pribadi mungkin harus, karena lagi-lagi kita kan hidup di tengah arus globalisasi yang mana
tradisi-tradisi yang seperti itu saya rasa untuk kemudian mencairkan suasana dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Rahmat. Mas Rahmat dari Palu? Oh ya, ya itu terkait tradisi lisan. Menurut teman-teman semua perlu dilestarikan atau tidak tradisi lisan ini? Iya, sangat perlu Mas Rahmat ya dan teman-teman semua. Oleh karena itu kami juga ada program itu revitalisasi bahasa dan sastra. Salah satu tujuannya adalah untuk mendokumentasikan tradisi-tradisi lisan tersebut supaya tidak punah. Kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti generasi selanjutnya tidak akan mengetahui apa yang dilakukan, apa yang terjadi oleh nenek-nenek, kakek-kakek sebelum mereka. Ya, lama-kelamaan akan punah dan terputus tradisi lisan tersebut. Ya. Mungkin juga sekarang ini tradisi lisannya sudah tidak selengkap dulu ya Mas ya, seperti pertunjukan wayang contohnya dari yang berapa jam durasinya menjadi lebih pendek. Mungkin hal seperti itu yang akan terjadi juga apabila tidak segera diselamatkan tradisi lisan tersebut. Nah, caranya bagaimana kira-kira untuk menyelamatkannya? Kita bisa mendatangi komunitas yang masih menggunakan tradisi lisan tersebut, kemudian merekam dan menuliskan dalam bentuk dokumen, ya, baik dokumen pribadi ataupun silakan bisa dibagikan di blog-blog Bapak Ibu masing-masing, begitu. Begitu Mas Rahmat? Ya, silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan selamat pagi Bu. Ya. Di sini saya mau menanyakan. Siapa? Fendi. 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 Friendly. Fendi. Maaf pakai masker jadi kurang jelas ya. Saya menanyakan kemarin kan ada menyebutkan peta atau peta gitu kan Bu. Sementara saya kan mengajar di sekolah dasar, kemudian untuk membedakan supaya dari kecil sejak dini itu anak tahu itu pengucapannya gitu itu kan ada dalam penulisan mungkin di kamus atau di bawah sastra atau di KBBI itu kan ada coret ke kanan, coret ke kiri, bahkan ada yang ada segitiganya. Nah, saya sendiri masih bingung. Yang dimaksud itu yang bagaimana? Soalnya antara bahasa lisan sama bahasa tulis kan kadang-kadang kita juga rancu gitu. Kemudian yang saya tanyakan yang kedua, apakah ada program atau mungkin ada salah satu tim gitu kan? Atau mungkin diusulkan ada tim gitu kan? Soalnya saat ini kan ada beberapa banyak sekali media atau mungkin media sosial ya yang terutama yang viral-viral itu kan, maupun dari lagu atau mungkin dari apa itu kan kadang kalau penulisannya itu kadang-kadang ada yang salah, baik secara bahasa daerah kan kebanyakan yang bahasa daerah terutama ya, kayak itu mendung tanpa udan itu kan tulisannya pakai D tok, tidak DH, kemudian tanpa itu kan harusnya pakai A tapi pakai O. Ya itu kadang-kadang juga agak risih gitu kan, apalagi kan pemerintah sekarang ini kan ada program revitalisasi bahasa daerah. Mungkin nanti ada kedepannya ada sesuatu yang bisa menyelaraskan gitu supaya dari kecil itu anak-anak istilahnya kalau tahu itu tulisannya benar gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Bapak guru SD? Iya. Oh ya. Kelas rendah ya Pak ya? Kelas rendah ya. Oh iya, ya berarti itu Bapak ujung tombak dalam dalam menangani bahasa ini ya Pak ya. Tentu saja kalau anak-anak belum akan diperkenalkan coret miring ke atas atau segitiga itu tentu tidak ya. Orang kalau kelas rendah memahami bacaan saja mungkin masih kurang bisa menangkap gitu. Jadi ya memang Bapak sebagai guru harus betul-betul mengucapkan secara benar Pak ya. Kalau untuk program inventarisasi kosakata bahasa daerah, kami melakukan hal itu ke beberapa daerah gitu. Kami merekam kata-kata dan kami menuliskannya, sudah ada fonetisnya ya, huruf fonetisnya yang coret miring ke kanan atau miring ke kiri. Tetapi tentu saja tidak semua orang bisa membacanya ya Pak ya. Nah berarti kan harus ada supaya saya di sini juga dapat
mungkin itu kan hanya sederhana tapi kan penting. Jadi yang itu sederhana gitu, yang ada sebetulnya gimana gitu. Iya, itu bisa dilihat di fonetis ya. Huruf fonetis bisa dilihat di mana ya? Mungkin Bu Putri ini yang anggota perkamusan dan istilah, pedoman pengucapan huruf fonetis ya. Singkatannya apa? International Phonetics Association, Pak. Itu bisa dilihat di situ ya. Jadi kalau kami di inventarisasi itu memang harus sudah menggunakan lambang-lambang fonetis itu, tetapi kalau untuk anak SD kan tidak mungkin lah dia akan bisa mengerti itu. Nah, untuk gurunya bisa mengakses ke International Phonetics Association itu untuk lebih membuat percaya diri kan ya Pak ya. Iya. Ini saya betul atau tidak pengucapannya. Nah, itu silakan bisa dicek di situ ya. Kemudian apa ya Pak, pertanyaannya sudah itu tadi ya? Yang tadi itu loh, untuk supaya kedepannya itu ketika kita menjadi media sosial itu cara penulisannya maupun terutama yang insan media terus yang itu apa ya, karya-karya seni gitu loh, iya. lagu dan sebagainya itu Iya, gitu. Iya, kalau kita sebagai pelaku bahasa ya, dan hal ini kita sebagai pelaku bahasa itu tentu risih ya mendengar misalnya mendung tanpa udan itu tadi, tanpa h, kemudian tanponya tanpo, dan juga monggo itu ya Pak ya, banyak sekali yang nulis Ojo itu kan OJO pada AJA. ya. Nah itu hal seperti itu. Nah itu berarti berkolaborasi dengan guru bahasa Jawa Pak ya, bagaimana caranya supaya O dibacanya, yang O dibaca mana yang O itu dengan A itu berkolaborasi dengan guru bahasa Jawa. Kalau di Balai Bahasa Jawa Tengah ini kami ada menerbitkan majalah Swara Tomo yang mungkin sudah mengetahui juga, itu kami sudah menggunakan bahasa Jawa yang kami rasa itu sudah paling standar dan sudah melalui proses penyuntingan yang ketat gitu. Jadi tidak akan terjadi insya Allah kesalahan dalam penulisannya. Itu kalau untuk yang media-media sosial, nah ini memang harus bekerja sama lebih erat lagi dengan dinas-dinas terkait untuk bisa menyelaraskan penggunaan bahasanya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi di sini? Ya, kalau tidak kita lanjut lagi ke bentuk kata ya. Nah ini kata dasar bisa juga disebut dengan kata asal, kemudian kata bentukan itu kata berimbuhan, kata jadian, atau kata turunan ya. Masih ingat tentang hal ini Bapak Ibu, pelajaran dasar sekali, kata dasar, kata berimbuhan, pelajaran SD ya. Ya. Ini juga mengalami perkembangan, terutama yang imbuhan. Kalau dulu waktu saya SD, waktu saya kuliah pun saya taunya atau menasal. Nah, sementara sekarang menjadi untuk imbuhan awalan itu ada apa saja awalan? Coba bisa disebutkan contohnya. Apa Pak awalan apa? Ya betul. Itu dulu ya Pak ya. Zaman dulu memang kita tetapi seiring perkembangan zaman para ahli meneliti tentang bahasa dan sekarang menjadi meng. Iya. Awalan itu meng. Ya saya kemarin itu juga heran ya. Ternyata anak-anak muda sekarang itu sudah menggunakan meng, tapi mereka tidak sadar bahwa menggunakan meng itu, tetapi konteksnya masih ala kadarnya ya, dan itu dibuat menjadi gaul gitu. Jadi kalau mau makan ayam gitu, itu saya melihat di Instagram ya, Instagram anak saya itu, kalau saya lihat ya makan sama teman-temannya gitu, terus di bawahnya itu mengayam. Ini saya langsung nanya, ini apa salah, harusnya menganyam mungkin gitu kan. Karena pada saat itu juga sedang ujian praktik untuk SBDP itu pelajaran itu ya. Saya pikir ini kurang M gitu, harusnya menganyam.
Terus katanya enggak, Ma, itu sekarang sudah biasa seperti itu. Jadi anak-anak muda itu kalau pengen makan ayam ya mengayam, mengsapi, mengcapek. Hah? Ada kata itu mengcapek. Terus saya tanya kenapa pakai meng? Ya nggak tahu, sekarang semuanya tuh pakai meng gitu. Ya itulah, terus kemudian saya jelaskan bahwa itu sebenarnya adalah imbuhan di dalam bahasa Indonesia, meng itu ya. Kemudian tapi penambahannya ini penggabungannya yang semau gue gitu ya, kalau anak muda sekarang tuh semaunya sendiri gitu, jadi membentuk-bentuk kata sendiri ya itu. Jadi tadi sudah ada meng, kemudian di, tadi dia menyebutkan di ya. Kalau di sekolah, di desa itu seperti itu yang dimaksud, bukan ya? Jadi itu kata depan, jadi penulisannya harus dipisah, tapi yang di plus kata kerja itu harus dirangkai ya. Tuh contoh kata bentukan atau kata berimbuhan seperti itu ya. Apakah ada yang baru mengetahui bahwa imbuhan awalan itu adalah meng pada saat ini, sekarang ini? Ada juga yang masih belum tahu sebelum masuk ke ruangan ini. Ya, jadi sekarang itu meng ya Bapak Ibu, bukan me atau menasal ya. Kemudian ini digambarkan lagi ya, ini sama dengan tadi. Jadi untuk bentuk kata ada ini serapan segala macam, pilihan kata tepat, benar, cermat, lazim dan lain sebagainya. Nah ini untuk bentuk kata itu pun ada 9 Bapak Ibu, banyak ya. Bentuk katanya sendiri ada bentuk dasar, bentuk terikat, bentuk berimbuhan, bentuk majemuk, bentuk perulangan, bentuk pangkas, akronim, kelas kata, dan serapan. Nih, bentuk dasar selain dapat digunakan sebagai dasar bagi bentukan lain yang lebih luas, dapat pula digunakan tanpa ditambah dengan imbuhan apapun. Kalimat berikut misalnya dibentuk dengan menggunakan kata dasar seluruhnya. Jadi sebuah kalimat itu bisa hanya terdiri atas kata dasar saja, tidak ada kata berimbuhan atau kata bentukannya ya. Bagi contoh ini, nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Ini semua kan kata dasar ya, tidak ada yang kata berimbuhan ya. Jadi itu mungkin saja dibuat seperti ini. Ini ada 7 kata dan semuanya ini adalah kata dasar. Nih, perhatikan bentuk kata dalam kalimat berikut. Nih, jadi ada kata dasar dan juga kata bentukan. Jadi ini sudah gabungan. Demikian juga contoh yang kedua. Nah, ini kata dasar dan kata bentukan. Di sini ada gabungan kata, ada akronim. Nah, bentuk terikat ini ada tadi ya, imbuhan, itu ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Gabungan awalan dan akhiran contohnya seperti apa? Contohnya mengkan, dikan, yaitu gabungan awalan dan akhiran ya. Bukan an ya, tapi kan belakang itu untuk akhiran ya. Ya. Silakan Bu. Ya. Untuk awalan ma itu sekarang sudah tidak ada. Apa masih ada? Tidak ada Bu, yang ada Tidak awalan ada. itu meng. Oh begitu. Ya, itu. Jadi meng
plus apa, meng plus apa gitu, bukan me plus apa. Kalau dulu kan me plus apa atau me kemudian dalam kurung ada n itu ya, menasal itu. Nah, menasal itu maksudnya meng itu, Bu. Jadi semuanya sekarang menjadi meng. Jadi sudah bukan imbuhan mekan dikan gitu, tapi mengkan atau dikan gitu. Kalau di SD kan begitu ya, imbuhan mengkan dikan gitu. Dulu kan mekan gitu, sekarang meng. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih Bu. Mau yang ingin saya tanyakan, kalau dulu kan untuk menasal, nasalnya itu ada beberapa macam ya. Kalau seingat saya itu ada mo n, mo plus n itu nasalnya itu macam-macam, ada meng, jadi tambah eng, tambah n y itu ya. Terus kemudian apalagi itu? Ini ada beberapa macam gitu. Berarti kalau sekarang itu yang monasal itu udah enggak ada ya, langsung semua jadi meng itu Ya, betul. Oh Gitu. Semuanya menjadi meng. Ya, jadi imbuhannya itu adalah awalan itu meng, sudah bukan kalau ada contoh menyapu itu bukan nasal ya Bu? bukan. Oh, bukan. Itu disebutnya nasal, tetapi untuk imbuhannya awalannya tetap meng plus sapu menjadi ny gitu. Luluh itu ya, Ya. yang Ada yang luluh ya. Terjadi Masih ingat apa saja yang luluh? KPPS itu Ya. Oh, iya. Gitu. Jadi meng plus KPTS itu Kata dasar menjadi yang diawali huruf KTPS itu tadi. ya menjadi luluh itu tadi ya. Kalau meng plus S itu kan luluh menjadi NY gitu. Ya. Gimana Pak? Memberikan Pak. Hanya proses pembentukan menjadi memberikan itu Ya. prosesnya adalah meng plus beri menjadi memberi. Berarti G-nya hilang. Jadi N G hilang ya. Ya, Jadi tetap memberikan gitu ya. ya tetap memberikan. Ya. Kalau kata jadiannya atau kata bentukannya tetap semua Pak. Hanya prosesnya kalau kita berbicara proses itu dari meng begitu. Oh, gitu ya. Ya. Nanti akan kita lihat bagannya. Ya. Gitu. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Ya, nanti ya. Nah, ini untuk kritika ya, bentuk terikat. Kumu dan nya itu termasuk dalam kritika. Kemudian bentuk gabungan atau kombinasi. Jadi Bapak Ibu kalau menjumpai kata ini ditulisnya harus dirangkai. Ya. Gimana? Sebentar saya lihat di sini. Mohon maaf kalau salah, morfemnya adalah meng, sedangkan mem sebenarnya adalah alomorf. Ketika meng bertemu dengan sapu sehingga menjadi menyapu, maka kita sebut dengan proses morfofonemik. Dalam proses morfofonemik ada fonem yang luluh, ada juga yang tidak. Oh ya, tadi yang tentang meng kemudian luluh itu tadi ya. Tetap prosesnya itu meng, bukan me yang dulu nasal itu. Gitu. Ya. Tidak luluh itu contohnya bagaimana Bu? Nanti ya, ini ada ada grafiknya di sini. Nggak bisa itu Mas. Ya, nanti kita akan ke situ. Sebelumnya ini tadi yang bentuk terikat. Jadi ada adi, antar, anti, infra, manca, nara, pasca. Pasca ya, penyebutannya bukan pasca ya. Pasca dirangkai semua.
Ya, kemudian kalau ada yang berawalan huruf kapital baru diberi tanda hubung gitu ya. Jadi non Indonesia, anti PKI, pro Barat, non ASEAN. Penulisannya seperti ini. Ya. Untuk bentuk terikat sudah, kemudian kita ke ini masih penggabungan unsur terikat dan kata dasar. Ini angka. Ini semuanya di angka ya, purna jual, purna tugas, purna batin, narah hubung. Narah hubung itu apa ibu-ibu, bapak ibu, teman-teman? Yang dimaksud dengan narah hubung apa? Apa? Ya, kontak person ya. Jadi mulai sekarang kalau membuat pamflet itu tuliskanlah narah hubung. Nah itu berarti kontak person. Nah ini kita akan mulai masuk. Yang nomor 1, merubah atau mengubah A atau B. Ya, kata dasarnya ya bukan rubah ya. Kalau merubah berarti menjadi seperti rubah ya. Ya, merubah ya. Jadi mengubah. Kemudian nomor 2, A atau B? Tadi yang luluh apa? KPTS. Berarti kalau vaksin ya memvaksin. Nah, yang nomor 3, A atau B? Ya, memu. Ya, sepertinya masih sering menggunakan mempu ya. Mempublikasikan gitu ya. Tadi seharusnya mempublikasikan. Nah, kemudian yang nomor 4, A atau B? Memoto atau memfoto? Ya, B. Yang A, yang selanjutnya membom atau mengebom? B. A atau B? B. Mengapa B? Ini kaitannya dengan tadi yang mengklaim atau mengeklaim. Apa? Mas Rahmat pilih mengeklaim. Berarti pilih mengebom ya, Mas? Yang A atau B? B. Yang pilih A siapa? 1, 2. Yang pilih B? Yang tidak memilih? Ya, jadi untuk kosakata yang diucapkan menjadi satu pengucapan saja, satu suku kata itu harus ditambahin dengan Jadi mengebom, mengeklip, termasuk mengeklaim tadi, ya. Itu kan diucapkannya ini satu kata. B, Bu ya. Kemudian selanjutnya menyucikan atau mensucikan. A. Ya, ada yang di Zoom menjawab A. Setuju A? Semuanya setuju ya A? Ya. Nah, ini yang terakhir ini, mentransfer atau mentransfer. A atau B? B. Mentransfer. Semua setuju B? KPTS katanya luluh. Jadi B, Bu ya, mentransfer ya. Ada yang berpendapat di Zoom ya, Mas ya? Gimana? Oh. A atau B? B. A B. Mentransfer, Ya, Bu. jawaban yang betul adalah B. Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi
KPTS dulu, tetapi kalau bergabung dengan Plitika atau ini double konsonan itu tetap Pak. Begitu rumusnya ya. Jadi mentransfer, apalagi yang double itu ya. Seperti itu. Jadi memprogram atau memprogram. Ya gitu ya, karena itu ada double konsonan. Menyukuri atau mensyukuri? Iya, mensyukuri itu. Begitu sudah mulai tercerahkan ya Bapak Ibu. Ya. Ini ada istirahat atau lanjut nggak? Oh, coffee break dulu. Sudah waktunya atau belum? Oh iya. Salina tak mendatar. Yang pas kemarin dulu. Yang penting nyantel ngene telepon. Yang penting nyantel ngene telepon dulu. Itu tuh kan aplikasi tuh. Ya, siang ini udah diisi Pak kok. Apa? Jadi suci itu contohnya seperti bersih, tapi bersih itu bukan berarti suci. Kalau suci itu sudah tentu bersih. Jadi contohnya untuk sholat harus mensucikan dengan berwudu. Beda kalau untuk mau sholat menyucikan dengan wudu kan beda. Bedanya gimana Pak? Nah, maksudnya yang saya maksud itu antara suci dan menyucikan itu, menyucikan membersihkan, Ya. tapi bukan berarti suci. Terus yang saya maksud suci itu sudah pasti bersih. Suci sudah pasti bersih ya. Ya, tapi kan kalau menyuci bersih tapi tidak suci maksudnya. Oh, tapi dari kata yang sama suci ya Pak. Ya, tapi maknanya akan berbeda. Iya. Tetapi dalam segi pembentukan kata itu tetap menyucikan Pak, dari kata suci. Gitu. Oh gitu ya. Ya, gitu. Nah, terima kasih. Ya, begitu Pak. Jadi maknanya bisa yang satu sudah suci semakin suci lagi gitu ya Pak ya. Gimana itu maksudnya? Tapi untuk pembentukan katanya karena itu dari suci tetap menyucikan gitu. Ya. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, silakan kita istirahat dulu ya 15 menit. Nanti kita akan kembali lagi melanjutkan materi selanjutnya. Silakan. Istirahatnya di sini saja ya karena sudah tersedia ya. Silakan yang akan ke belakang. Oh, ada teh dan kopi, kan dinikmati. Gimana diputar ya. Kuliah perguruan tinggi ini lagi kita tinggal saya muda. Buat keluarga saya. Nah, sore mulu mau. Ini saya buat cuma 75. Mau. Bisa iki klik di 2,75 dia. Sekarang 3,3. Recording stopped. Kuliah di saya
Ini semua panjang ya. Nggak pernah review juga sih sejak Siapa ya? sampai waktu Oh, live oh, ini ada pentong. Baby ada pentong. Sejak saya jadi mahasiswa murni mahasiswa dulu Ini apa? terus D3 jadi dulu S1 jadi dulu ini itu kan lebih sekali kok tulisannya apa itu udah bisa ini dipanggil masuk di itu sendiri saya nampak jadi kok bagus sekali itu siswa saya itu dan saya ambil saya tak punya Ya, itu kan pakai. sekarang tidak ada lebih tidak usah sama cuma tanya ini Kak. Jadi saya setelah itu kasih nilai B sama Kalau teman gedung lah. Teman gedung ya. masih kalau Oh iya. Ini saya tidak senang itu kalau larangan yang berarti masih di situ. Jadi aku dulu pas skripsi Indonesia kelas 6 skripsi untuk ganti kuliah 3 kuliah mata kuliah karena tak lapor hitung-hitungan tak lapor tesis misalnya ganti 5 mata kuliah tak lapor. Makanya dulu aku tes kepala sekolah konfirmasi ke makalah berarti ya kira iso ya kayak bonus kayak apa ada dia makalah tapi ya aku iso gratis lah aku kelas dari pertama saya di tes itu ini namanya itu ini pokoknya ada masih muda itu ya dengan selamat tuh aku nggak tahu selamat itu sebenarnya mungkin dulu mungkin dia tahu yang tertinggi dulu kan meski barengan tes barengan dia belum komentar ini tak tertarik ini peninggalan saya. Setelah masih dari dulu karena Mas Hadi aku berperan mungkin jalan palsu loh jalan palsu loh ya berangkatnya kapan Bu? 19 ini Jumlah 19 ini 19 saya 22 itu berapa? Saya berangkatnya di 22 jadi saya berangkatnya 19 itu kan cuma tahu saya 19 pagi dari ini yang benar yang datang sore sekarang saya tidurnya suruh jam berapa? Jam 10 ke arah jam 10